Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebajikan, Om Swastiastu. Om Prof Swastiastu. ini kalau di NTT, jadi ini salam-salam kebangsaan ini memang wajib dicungungkan terus. Jadi kalau saya di pura, waktu tidak ada teman Muslim atau Kristen, tetap sudah sampaikan kalau pertemuan. Demikian juga di gereja. Jadi kan pertemuan pun sebagai bentuk bagaimana meningkatkan kualitas kebersamaan berbangsa bernegara. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan yang baik ini tentu saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas undangan untuk memberikan sharing bagaimana melakukan langkah-langkah baik ke depan dengan tentu pada kesempatan ini juga berdoa semoga langkah-langkah baik kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kegiatan pelatihan pemandu ekowisata yang dilakukan hari ini menurut saya satu langkah yang sangat baik dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan juga hospitality di pariwisata kita. Namun demikian saya sebelum menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengembangan SDM kepariwisataan. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan informasi kebijakan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pariwisata Nusa Tenggara Timur dibangun dengan pendekatan yaitu pariwisata ring of beauty. Jadi kita membangun pariwisata menjadi satu kesatuan yang utuh. Pada hari ini hadir dari Kabupaten Kupang, dari Kabupaten Sumba Timur, dari Kabupaten Saburai Jua dan Rukindau. Itu dalam perspektif bagaimana membangun sebuah konektivitas link antar destinasi wisata. Jadi wilayah tidak lagi menjadi bagian pemisah dalam kerangka pembangunan pariwisata, tetapi bagaimana antar wilayah ini juga saling memperkuat. Karena apa? Jadi membangun pariwisata, makin banyak atraksi wisata yang bisa kita jual menjadi paket-paket wisata. Tentu para pemandu wisata akan mendapatkan peluang yang lebih besar. Jadi ada banyak kesalahan yang telah kita bangun dalam membrand sebuah kegiatan atau aktivitas pariwisata selama ini. Begitu kita sekarang ke Labuan Bajo, yang terbayang adalah hanya Komodo. Di mana destinasi wisata budayanya? Di mana atraksi-atraksi wisata yang lain? Tidak, sama sekali tidak ada yang mengangkat. Padahal di balik kekuatan Komodo ada banyak atraksi wisata yang juga memiliki kekuatan-kekuatan yang hebat. Jadi atas dasar itu keberadaan YAPK dan konsorsium ya dalam rangka pengembangan kepariwisataan ini menurut saya kehadiran Prof. Damayanti, kehadiran Pak Akbar sebagai ketua YAPK, kehadiran Pak Agus, kita berharap ada sebuah pemikiran baru ke depan bagaimana memahami pembangunan pariwisata dalam satu perspektif yang lebih baik. Jadi kalau kita selalu menonjolkan mengembangkan satu aspek-aspek atraksi wisata, maka wisatawan tidak akan pernah datang dalam waktu yang kita harapkan. Jadi rata lama tinggal wisatawan di NTT sekarang sekitar 3 hari 3 malam. Artinya dengan kehadiran yang terbatas tentu peluang daya dorong ekonomi juga menjadi kecil. Jadi untuk itu memang dibutuhkan bagaimana kita mendorong lebih banyak atraksi-atraksi wisata yang ada. Jadi sekali lagi Ring of Beauty adalah satu langkah yang diharapkan akan menjadi sebuah kekuatan bagaimana pariwisata NTT unggul dan menjadi terdepan, salah satu yang terdepan di Indonesia. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, pembangunan pariwisata NTT dibangun dengan pendekatan ekosistem pariwisata. Jadi kalau ini kita menggunakan ekowisata dalam perspektif pembangunan dalam skala yang lebih makro, kita menggunakan pendekatan ekosistem pariwisata. Artinya apa? Jadi pembangunan pariwisata tidak bisa lagi dibangun dengan pendekatan parsial. Jadi bagaimana 4 aspek kunci dalam pembangunan pariwisata harus dibangun secara optimal. Jadi pembangunan pariwisata tidak mungkin lepas dari aspek-aspek konservasi dan keberlanjutan. Ya, pembangunan pariwisata tidak mungkin
lepas dari aspek-aspek terkait dengan ekonomi, tidak mungkin terlepas dari aspek-aspek yang terkait dengan sosial, kultural, dan tentu tidak mungkin lepas dari aspek-aspek sarana pendukung. Seperti itu. Jadi untuk itu, bagaimana keempat aspek ini berjalan beriringan, saling memberi peran untuk menjamin sebuah kesinambungan, keberlanjutan, sebagaimana prinsip-prinsip pembangunan ekowisata. Jadi ekosistem pariwisata juga dimaksudkan bahwa seluruh sistem pembangunan yang dibangun di NTT harus mendukung sejalan dengan pariwisata. Sebagai informasi dapat saya sampaikan, memang harapan Bapak Gubernur, pariwisata harus menjadi lokomotif. Setiap pembangunan harus berperspektif pariwisata. Persoalannya menjadi sangat sulit pada saat sekarang. Jadi saya kebetulan mengawali jadi kepala dinas pariwisata sejak periode awalnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sekarang. Jadi artinya memang mengalami sebuah perjuangan yang berat karena dari institusi gerbong menjadi institusi lokomotif. Artinya apa? Jadi sebuah perubahan yang sangat besar. Nah, atas dasar itulah memang dibutuhkan langkah-langkah kolaboratif, langkah-langkah jejaring yang lebih kuat. Jadi, dan disinilah mungkin saya kebetulan relatif lama jadi kepala Bapeda ya, bahwa saya berkarir lama di Bapeda, 31 tahun berkarir di Bapeda. Jadi sangat memahami bagaimana membangun jejaring yang lebih baik, dan saya pikir di APK termasuk juga mitra-mitra kami dulu. Jadi artinya apa? Ini yang harus kita rawat, kita dorong, kita kembangkan terus. Jadi kami Dinas Pariwisata sekali lagi membutuhkan jaringan-jaringan bukan saja di level lokal tapi internasional. Jadi internasional lokal kita bangun jejaring lebih kuat. Jadi ekosistem pariwisata juga menekankan aspek bagaimana ke depan pembangunan pariwisata dalam perspektif berlanjutan harus memberikan juga daya dorong kepada sektor yang lain. Pariwisata sesungguhnya bahasa sederhananya adalah mendatangkan pasar datang ke NTT. Jadi pisang yang semula kita harus jual ke Jawa, ke Bali, sekarang pasar datang ke NTT. Saya menghitung, Prof, jadi menghitung dengan statistik sederhana, proyeksi di 2019 ada 1,4 juta wisatawan ke NTT. Itu saya hitung kalau 7,5 juta saja pengeluaran ya, per wisatawan, itu kita hitung sudah uang segar hadir di NTT sekitar 11,5 triliun. Kami menghitung kalau roadmap kami kan buat, sebenarnya kalau sebelum pandemi kita buat roadmap, target kita di 2023 itu 3 juta wisatawan. Itu kami hitung sekitar 22,5 triliun itu dari pariwisata. Jadi artinya memang apa yang didorong oleh pemerintah tentu ini bagian penting bagaimana peran-peran teman-teman terutama yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Jadi memang kalau kita lihat dari segi sektornya, dari PDRB sektor memang perannya kecil. Jadi kepariwisataan kita sekarang kontribusi terhadap PDRB NTT itu masih di bawah 1, 0, tapi kalau kita perannya terhadap sektor lain besar, terutama daya dorongnya terhadap sektor pertanian, transportasi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pariwisata NTT juga dibangun dengan pendekatan yaitu harus berbasis masyarakat, community based tourism. Jadi pariwisata harus memberikan peran banyak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi atas dasar itu kehadiran teman-teman terutama di lapangan dari kabupaten 4 kabupaten ini memang ya jadi akan menjadi kunci suksesnya sebuah pariwisata adalah kekuatan yang bersumber dari kekuatan lokal. Jadi atas dasar itu sebagai informasi Prof, jadi NTT kami membangun 7 cottage, 7 pariwisata baru dengan alokasi dana per lokasi itu hampir 1,5 miliar. Tidak satu pun kami kontrakkan. Itu kemitraan dengan Pokmas. Saya pikir Bapak Ibu sekalian bisa mencari di tempat lain. Pernah nggak Pokmas mendapatkan dana 1,5 miliar itu dari institusi yang tidak ada?
hanya ada di Dinas Pariwisata. Itu yang kami lakukan. Jadi hampir semua, bukan itu saja, termasuk kami membangun di seluruh wilayah lokasi perbaikan rehabilitasi rumah-rumah adat, semuanya pakai kerjasama dengan Pokmas. Maksudnya apa? Jadi kita ingin itu kan sekaligus memberikan dukungan sekaligus pelatihan, karena mereka sudah pernah, jadi sebagai orang yang memahami betul kultur masyarakat itu akan belajar dari apa yang kita lakukan. Jadi dampak positifnya sangat nyata. Begitu ada kemarin ada badai siklon Seroja, ada beberapa kerusakan di lokasi-lokasi pariwisata yang kita bangun, tidak nunggu uang pemerintah, mereka bisa melakukan langsung. Nah, inilah jadi mengapa apresiasi yang harus saya berikan kepada LPK, menghadirkan pelaku-pelaku langsung dari lapangan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi apalagi dengan menggunakan atribut pengikat dari masing-masing daerah. Jadi dari Sumba walaupun pakai AC, jadi tetap menggunakan sarung dengan ini kan, walaupun pasti dingin juga gitu kan. Tapi kan ini sebagai bentuk kan penghormatan, penghargaan kita terhadap budaya kita mengalahkan hal yang lain gitu kan. Ini kan juga sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pembangunan destinasi wisata juga kita menggunakan harus kita tingkatkan terus dengan mendorong peningkatan 5A, Bro. Kalau di nasional hanya 3A bagus ya. Kalau di NTT menggunakan 5A. Jadi A pertama adalah bagaimana kita harus meningkatkan atraksi wisata. Nah, ini yang paling penting. Jadi saya sudah sampaikan tadi, kita diskusi di kantor dengan Prof. Samayati dan Pak Akbar, jadi dan teman-teman, bagaimana ke depan lokasi-lokasi yang kita bangun ya, yang mungkin sekasat mata mungkin sederhana, misalnya ya, jadi pengembangan hutan batu misalnya, atau pengembangan rumput laut. Dalam kasat mata itu sederhana menurut pandangan kita, tetapi bagi wisatawan itulah sesuatu yang unik yang bisa dijual. Jadi saya pikir satu contoh kecil Bapak sekarang. Jadi saya kebetulan sekali lagi membangun ya, mendapatkan penugasan dari Bapak Gubernur membangun 7 pariwisata desa, salah satu di Liman. Di Liman dulu orang di Liman itu di Semau, orang dulu datang ke sana hanya ingin naik Bukit Liman, lihat pantai langsung pulang. Sekarang jadi di sana saya temukan ada 18 atraksi wisata. Ada 18 atraksi wisata. Dan saya juga dorong agar mereka bisa nginep. Jadi ada atraksi wisata malam yang kita cari. Jadi sesuatu yang unik. Misalnya saya bilang tadi, kalau di sana lautnya, kalau mandi jam 9 malam itu luar biasa. Itu kalau dilakukan paling tidak setiap bulan purnama, itu umur yang 60 tahun bisa dapat performan ya. Umur bulan 60 tahun tapi performan bisa 40 tahun. Itu salah satu. Jadi itu nyata Pak. Prof, jadi terus terang aja. Jadi ya saya kira-kira 60 tahun karena makanya sering mandi di sana. Ya biar tidak. Ya jadi harus kita mulai dan kita harus berani. Jadi atraksi wisata apalagi di Sumba, di Sabu, di Rotendao, di Kabupaten Kulon terlalu banyak atraksi, tetapi di pandangan kita memang kurang. Nah, momentum ini bagi kita di masa pandemi adalah satu berkat yang kita tidak lihat. Jadi Pak Gubernur sudah mengatakan pandemi harus kita pandang sebagai berkat yang tersembunyi. Saya pikir kalau tidak ada pandemi, kita mengejar kemajuan pariwisata di daerah lain, mengejar pemahaman ekowisata daerah lain sangat lama ini. Tetapi di masa pandemi kita start sama-sama sekarang. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, jadi saya pikir modal Dinas Pariwisata Provinsi NTT kan tidak mungkin Pak Agus bisa menjadi 5 nominasi terbaik nasional. Mana mungkin kan gitu. Ini terjadi karena masa pandemi. Kami hanya memanfaatkan momentum. Jadi untuk itu bagi terutama YPK yang telah melakukan pembinaan sejak 2015, ini bukan waktu yang pendek Pak. Jadi ini cukup panjang. Jadi bagaimana harus kita betul-betul yang sudah kita bina harus kita angkat sebagai kekuatan kunci
dalam pembangunan pariwisata. Dan momentumnya harus diklarnya harus di musim pandemi. Karena kalau diklar di musim normal itu mesti bikin panggung, mesti bikin macam-macam, uangnya banyak gitu. Sulit tidak? Sulit. Di masa pandemi ini kan cukup yang penting lancar sinyal udah jalan seperti itu. Nah ini jadi sekali lagi atraksi harus ada keberanian. Jadi satu contoh narasi tentang pakaian orang Sumba sampai sekarang belum tahu kenapa mesti misalnya dia di atas paha gitu. Orang nggak ada narasinya. Coba itu dinarasikan. Bahkan kasih ini sedikit, magisnya sedikit. Kalau misalnya penggunaan tepat, ya itu misalnya seperti itu, kuat kakinya kuat seperti kuda gitu, misalnya. Ini kan narasi-narasi yang perlu kita buat gitu. Dan ini menurut saya nanti didampingi oleh teman-teman di APK yang melakukan sesuatu. Jadi di banyak hal kita bisa melakukan. Dan momentumnya sekarang karena di banyak daerah bahkan negara orang sulit melakukan aktivitas, kita malah ada pelatihan di sini kan, gitu. Nah, di mana di tengah pelatihan kita juga mulai mengirim berbagai informasi terkait atraksi wisata. Jadi sehingga menurut saya tadi misalnya satu contoh Nuse di Rutin Daun, kami pernah berhubungan dengan masyarakat di sana. Pasti ada sesuatu yang unik. Bagaimana pulau kecil ada penduduk terus eksis, pasti ada sesuatu yang unik. Nah ini kalau bisa diekspor. Jadi saya sekali lagi mengharapkan mungkin nanti kita sudah komit dengan Pak Akbar, jadi dengan Pak Damayanti. Jadi saya sudah bukan videonya, nanti akan di video itu akan saya dipoles oleh staf saya, nanti akan kirim. Jadi bukan lagi sekedar video untuk kita saja, karena saya ingin ke depan mungkin tidak perlu nunggu terlalu lama, kita akan mendeklar bagaimana hasil-hasil kerja teman-teman ini kita promosikan, apalagi didukung oleh teman-teman sebagai pemandu wisata. Yang kedua akomodasi. Jadi akomodasi inilah kita sekarang NTT memiliki 1.378 destinasi wisata. Bagus, mungkin sudah keliling juga ke destinasi wisata yang ada. Apa yang terjadi? Orang akan cepat-cepat pulang karena begitu ke destinasi wisata, kebayang dia nginepnya di mana, terus makannya gimana? Padahal, jadi wisatawan datang ke sebuah destinasi, dia tidak membutuhkan gedung kayak gini. Dia membutuhkan yang penting ada kenyamanan, ada keamanan ya, keamanan. Misalkan di sini, misalnya paling tidak ya, karena kita beberapa lokasi misalnya kalau memang nyamuk menjadi daerah endemik nyamuk misalnya malaria, ya kita harus paling tidak lambu lah seperti itu. Itu saja. Dindingnya nggak usah terlalu repot-repot pakai ini gitu. Jadi harus mulai teman-teman nanti misalnya Pokdaris yang ikut pelatihan jangan membayangkan bikin akomodasi penginapan itu sesuatu yang menurut saya 10 juta kalau kita kerja bareng-bareng di desa cukup 5 juta cukup, bahan-bahan ada di desa kok. Jadi jangan membayangkan sesuatu, yang penting ada dulu. Yang berikut terkait makan minum. Ini orang udah jauh-jauh ke Nuse terus di sana kebayang nanti kita makan apa di sana ya? Ada nggak rumah makan? Nah ini harus didiktar. Jadi masyarakat kita punya orang tua di sana juga luar biasa, tidak kalah. Tetapi disinilah yang perlu cerdas dalam arti begini. Jadi kalau dia misalnya membuat satu menu, jangan sama dengan misalnya kalau di Swiss Bell menunya ikan goreng apa gitu atau ya ayam panggang nama apa atau mungkin tanpa nama. Kita jangan ikut-ikutan membuat tanpa nama, kita harus buat nama. Satu saya buat menu deliman, jadi kuah ikan asam kuah asam ikan pinsan. Ikannya kan pinsan, jadi bukan ikan mati. Jadi kan ya kalau kita ya ikan pinsan, tapi memang rasanya enak. Jadi sehingga orang tidak bisa membanding, oh ya ikan, jadi kuah asam ikan pinggang atau kayak ikan goreng ikan goreng ya yang pinsan tadi. Itu kan jadi menunya itu. Ini kan bisa dibuat. Kalau kita sama-sama ayam goreng, wah ini kok ayam gorengnya di sini kan itu. Oh iya memang beda kan, di sini kan ayam goreng. Nah saya masih ingat di Aceh kan ayam tangkap. Nah kami di sini ayam kejar gitu.
Nah, kalau pakai lagi bahasa daerah, pakai bahasa daerah mungkin akan lebih ini. Artinya harus ada keberanian mengeluarkan itu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, kami sekarang kan lagi mengerjakan HAKI nih, ya, hak kekayaan intelektual. Jadi kalau misalnya ada yang membuat menu, ada yang kita nanti masuk didaftarkan sebagai HAKI, cukup di Kanwil, tidak seperti dulu lah jauh-jauh. Jadi ada sesuatu yang banyak kemudian kita bisa lakukan. Nah, itu yang ayat kedua. Ayat ketiga adalah terkait dengan aksesibilitas. Kalau aksesibilitas pariwisata orang sudah tahu, orang kayak itu udah tahu lah kita kalau. Tapi wisatawan itu tidak pernah mengeluh dengan jalan rusak. Biasanya justru jalan rusak menimbulkan dia kadang-kadang sehingga karena udah tahu Pak, kadang itu tantangan juga. Tidak semua wisatawan kepingin lancar loh. Tidak semua Bro. Kecuali misalnya yang kalau dia kesel kalau delay di fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Kalau sudah ke desa dia tidak terlalu. Yang penting harus keamanan. Ya toh. Jadi tidak mesti, tapi salah juga kalau kita membuat destinasi itu terutama teman-teman dari Sabu. Jadi saya melihat jadi kita terlalu memanjakan wisatawan. Jadi wisatawan itu jadi terutama teman-teman nanti yang mengelola itu wisata, jangan terlalu memanjakan wisatawan. Kalau misalnya titik pusat destinasi atraksi wisatanya itu kalau kita jangan istilahnya dari mobil pun bisa lihat gitu. Saya pikir Kelapa Baja mungkin teman-teman dari Sabu, terus yang terakhir saya lihat kampung Naimata juga, ini kan langsung di kampungnya, tidak ada keunikan, hilang nanti itu ininya. Dia justru harus jalan kaki 100 atau 200 meter gitu, karena setelah dia ngah-ngah itu baru ada kelapa muda, kan gitu. Jadi ini kalau kita langsung dengan mobil ke sana terus dia pulang cepat, dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Jadi ini yang saya lihat ada satu yang mungkin. Jadi ini kita dorong, bahkan sebelum dia masuk harus sewa kain adat. Nggak boleh masuk sembarangan. Ini pengalaman Prof. Jadi saya bilang ada satu kampung adat, kita ajak wisatawan kan belum ada aturan itu. Jadi ada wisatawan masih muda kan pakai celana pendek, kan kasihan. Tuh adatnya pas membacakan doa begitu kan